Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang sekarang berada di rumah atau masih di tempat kerja ataupun di rumah sakit, semoga kita semua dalam keadaan baik dan siap untuk mendengarkan renungan kata hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, pernahkah kita mengalami kekecewaan, kepahitan, sakit hati? Atau kita tidak ingin melihat wajah seseorang bila kita berpapasan dengan dia? Atau kita berharap kepada Tuhan, jangan sampai saya bertemu dengan orang itu lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, semua orang di dunia, termasuk kita, pernah mengalaminya. Itu pertanda bahwa kita harus segera melepaskan pengampunan. Tidak mudah. Ada saja yang menghalangi kita sehingga sampai saat ini kita belum mengampuni. Bisa jadi orang sudah melukai kita. Seharusnya dia menerima balasan, menerima hukuman, tetapi mengapa kita harus mengampuni? Bila saya mengampuni, saya akan merasakan sakit. Bila saya mengampuni, saya merasa harga diri saya rendah. Bila saya mengampuni, itu berarti saya membenarkan perbuatan dia. Sedangkan apa yang saya lakukan salah. Bila saya mengampuni, saya khawatir dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Berbagai alasan bisa kita kemukakan mengapa kita sampai sekarang belum mengampuni. Tetapi saat ini kita mau belajar bersama bagaimana kita mengampuni dengan benar. Mengampuni seperti seorang bapa. Saya mengundang kita untuk membuka Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita akan membaca di rumah. Kalau kita melihat di dalam perikop ini, Bapak Ibu, kita melihat bahwa pusat cerita dari perikop ini bukanlah seorang anak bungsu, anak yang hilang, tetapi sesungguhnya adalah seorang bapa yang mengasihi, seorang bapa yang mengampuni. Kita bayangkan ada seorang anak yang lekas-lekas meminta warisan kepada orang tuanya. Nah, dalam budaya Yahudi tidak lazim terjadi demikian. Seorang anak yang meminta segera warisan kepada orang tuanya, padahal orang tuanya masih sehat, masih segar, itu berarti secara tidak langsung sang anak mengharapkan orang tuanya lekas-lekas dipanggil oleh Tuhan. Dan ini sesungguhnya melukai hati sang bapa. Dalam Alkitab tidak ditunjukkan apakah sang bapa menangis atau marah. Tetapi kita bisa melihat di sini ada seorang bapa yang begitu demokratis. Ia mendengarkan pendapat anaknya dan ia mengizinkan anaknya untuk mengambil pilihan serta bertanggung jawab atas pilihan itu. Di tanah perantauan, Bapak Ibu, kita tahu bahwa sang anak tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Ya, hidup berfoya-foya hingga jatuh miskin dan menjadi penjaga babi. Nah, dia teringat akan keadaan di rumahnya. Lalu ia membandingkan pekerjaannya saat ini sebagai penjaga babi dengan rumah bapaknya. Ia rindu untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia menganggap mungkin saya akan kembali, tetapi tidak lagi sebagai anak. Bisa jadi sebagai seorang upahan, sebagai seorang hamba, ataupun seorang pekerja. Dan anak ini berpikir mungkin memang sudah pantas bagi saya tidak menjadi anak dari bapak saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Kita melihat dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sebelum si anak sampai ke rumah bapaknya, sebelum si anak mengucapkan kata maaf kepada bapaknya, bapaknya melihat sang anak. Bapaknya segera mendatangi sang anak. Bukan hanya berjalan, tetapi bapaknya berlari. Dia merangkul anaknya dan mencium anaknya. Apa yang kita lihat di sini adalah seorang bapak yang segera mengampuni anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapa memberikan teladan kepada kita di sini. Yang pertama, bahwa pengampunan itu tidak bergantung pada tindakan orang lain kepada kita. Maksudnya seperti ini. Saya akan mengampuni seseorang kalau dia minta maaf lebih dulu kepada saya. Saya mengampuni seseorang kalau dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, memang idealnya seperti itu. Tetapi di dalam dunia ini tidak semua bisa terjadi seideal itu, Bapak Ibu. Sang ayah segera memeluk anaknya. Dia memberikan pengampunan sebelum anaknya berkata maaf. Sebelum anaknya mengatakan, saya menyadari bahwa saya bersalah. Jadi pengampunan itu adalah pertama-tama inisiatif dari kita. Pengampunan itu datang dari hati kita yang lebih dulu, hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni. Karena apa Bapak Ibu? Bisa saja orang yang melukai kita pergi entah kemana, kita tidak tahu. Kalau kita masih menyimpan dendam, perkataan yang negatif, maka akan sangat tidak baik untuk kita. Bisa saja orang yang melukai kita sudah meninggal, dia belum sempat minta maaf kepada kita. Nah, perikop ini mengajarkan kita bahwa pengampunan itu dimulai dari diri kita dulu, dari hati kita yang mengasihi. Di sini juga diperlihatkan kepada kita bahwa pengampunan diwujudkan di dalam tindakan. Tidak ada di dalam perikop ini dikatakan, nah aku telah mengampuni kamu. Tidak ada. Sang Bapa mewujudkan pengampunan itu dengan tindakan. Rangkul, mencium anaknya, bahkan tidak hanya itu, memberikan jubah yang terbaik, mengenakan cincin di jari anaknya, memberikan sepatu, bahkan mengadakan pesta. Sang Bapa memberikan pengampunan yang konkret melalui tindakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberikan pengampunan kepada saudara-saudari kita tidak cukup hanya dengan kata-kata, ya saya mengampuni, tetapi harus ditindaklanjuti dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Minimal kita ramah terhadap orang yang pernah melukai kita. Kita mendoakan dia. Ini perbuatan sederhana yang bisa kita lakukan. Di samping perbuatan-perbuatan mengasihi yang lain lagi yang bisa kita lakukan. Dan kemudian Bapak Ibu, kita juga melihat di dalam perikop ini adanya hubungan yang dibaharui kembali. Tidak semua pengampunan berakhir dengan hubungan baik. Ada saja orang memberikan pengampunan sudah, ya, kita tidak menjalin hubungan lagi sampai di sini, sudah selesai. Atau kalaupun menjalin hubungan lagi, ada jarak di antara kita. Tetapi Sang Bapa memberikan teladan bahwa ketika pengampunan itu diberikan, tetap ada hubungan atau relasi yang lebih baik dari sebelumnya yang ia tawarkan kepada anaknya. Bagaimana caranya? Kita harus melupakan kesalahan saudara-saudari kita yang mengampuni. Jangan mengingat lagi perbuatan yang menyakiti yang pernah dia lakukan. Jangan mengingat lagi kesalahan. Jangan mengingat lagi perbuatan amoral. Tetapi biarlah kita memberikan kesempatan yang lebih baik untuk saudara-saudari yang pernah melukai kita, supaya ia menjadi orang yang baik, orang yang telah diampuni,
Jika kita masih mengingat kesalahan atau menyimpan dendam terhadap dia, maka kita tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengampunan semua kuncinya itu dimulai dari diri kita. Ada perkataan bijak seperti ini: no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Masa depan tidak melulu berkaitan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita capai, tetapi yang terutama masa depan itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang per orang. Mari saat ini kita bersama-sama melihat kembali hubungan kita dengan orang per orang di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di dalam gereja kita, dalam masyarakat sekitar kita. Sudahkah kita saling mengampuni? Dan saat ini kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita ingin mengampuni, mengampunilah seperti Bapa, memberikan pengampunan dengan total. Pengampunan yang diinisiasi dari diri kita, yang berasal dari hati yang mengasihi. Pengampunan yang diwujud nyatakan dalam perbuatan. Dan pengampunan yang memampukan kita untuk membangun relasi yang lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tetapi ingatlah bahwa kita semua, laki-laki, perempuan, tua dan muda, adalah anak-anak dari Bapa yang Maha Pengampun. Maka itu berarti kita dimampukan untuk dapat mengampuni seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang Maha Pengampun, kami bersyukur pada saat ini dapat menyaksikan dan mengalami firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur bahwa Bapa di sorga telah memberikan kami teladan tentang pengampunan yang sempurna. Kami sadari bahwa di dalam hubungan kami sebagai manusia banyak sekali ketidaksempurnaan. Kami mohon saat ini Tuhan melalui Roh yang Kudus menggerakkan kami untuk dapat memelihara hubungan baik satu dengan yang lain dengan pengampunan yang total. Kami percaya ya Bapa, bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Masa depan yang terwujud melalui damai yang kami rasakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pada saat ini, biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang tulus mengasihi, hati yang rela berbelas kasih kepada sesama, hati yang tidak hanya mementingkan diri, tetapi juga peduli dengan sesama. Melalui pengampunan kami dapat memelihara perdamaian dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Juga saat ini kami berdoa untuk Ibu Tri Esti Handayani yang telah kehilangan almarhum Bapak Beni Herbawa, suaminya. Engkau yang memberikan kekuatan, ketabahan, dan juga penghiburan kepada Ibu Esti dan anak-anak. Kami percaya Tuhan mereka dapat melepaskan kepergian almarhum Bapak Beni Herbawa dengan rela. Dan kami yakin bahwa Tuhan menjamin masa depan Ibu Esti dan juga anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.